Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna rabbukum wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak sekalian, semoga kalian di rumah baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala materi hari ini terkait masalah literasi di bulan Ramadan tentang pengaruh dalam pergaulan dan pembentukan karakter remaja. Yang di dalamnya akan membahas tentang hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Persiapkan diri kalian dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dalam Islam, pergaulan itu diatur. Sehingga anjuran di dalam Islam itu seseorang hendaklah memiliki teman yang baik, teman yang sholih, karena berdampak pada kehidupan di dunianya dan juga berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Banyak yang terjerumus karena temannya, karena salah dalam pergaulan, kemudian meminum khamr, memakai narkoba, bahkan berzina. Dan tidak sedikit pula mereka yang mendapatkan hidayah Allah karena memiliki teman yang sholih, karena memiliki teman yang baik. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisis sholih wassu kahamilil miski wa nafikil kir fahamilul miski imma an yahdiyak wa imma an tabda'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yahrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Maka perumpamaan teman duduk, teman dalam bergaul, teman yang sholih, teman yang baik, dan teman yang buruk dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Pandai besi itu orang membuat belati, membuat pedang. Yang besi itu dipanaskan di antara bara, kemudian dijadikan belati, dijadikan pedang, dijadikan alat yang tajam. Kata Rasulullah, fahamilul miski, seperti orang yang menjual minyak wangi. Engkau akan mendapatkan darinya minyak wanginya, atau engkau membeli darinya minyak wanginya, atau engkau akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan teman yang buruk seperti seseorang yang berteman dengan pandai besi. Maka dari percikan apinya itu akan membakar pakaianmu, dan akan juga engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Maka kebaikan seseorang berpengaruh. Teman yang baik itu berpengaruh, teman yang buruk itu berpengaruh. Maka nanti di akhirat ada banyak penyesalan orang yang hanya bergaul dengan teman-teman yang buruk dan membentuk karakter keburukannya pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 pada ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalilan laqad adallani 'anid dzikri ba'da idda'ani wa kana asyaitanu lil insani hadula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Anak-anak sekalian, ambil pelajaran ini. Maka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu benar, hak.
dan memang akan berpengaruh dalam pergaulan seseorang. Maka jangan salah dalam bergaul. Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari orang-orang yang buruk. Itu semuanya sebagai ujian dan berhati-hati terhadap mereka. Maka adapun manfaat teman yang baik, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, teman yang baik itu memotivasi kita untuk beribadah, memotivasi kita mentaati Allah dan Rasul, memotivasi kita untuk taat kepada kedua orang tua. Dia memiliki akhlak yang mulia, menasehati, mencegah kita dari keburukan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka anjuran dalam agama ini adalah kita wajib memiliki teman yang baik. Kebaikan seseorang itu bisa dilihat dengan siapa ia bergaul. Maka Rasulullah SAW dia bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil, falyandur ahadukum mayu khalil." Kebaikan seseorang itu, keadaan agama seseorang itu sesuai dengan keadaan temannya. Maka perhatikan, lihatlah di antara kalian siapa yang menjadi temannya. Dan dalam riwayat Bukhari, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dengan siapa yang ia cintai. Ini akan terus. Tidak hanya di dunia, nanti dikumpulkan nanti di akhirat bersama siapa dengan temannya. Seorang yang baik akan berteman dengan orang-orang yang baik. Seorang yang buruk akan menginginkan keburukan bagi temannya. Dan tidak akan mungkin seseorang yang buruk memiliki karakter yang buruk itu akan menginginkan kebaikan bagi temannya. Seseorang peminum khamr akan mengajak temannya untuk minum khamr. Seseorang yang ahli ma'asi, ahli maksiat akan mengajak temannya ke arah maksiat. Seorang yang suka dosa-dosa akan mengajak temannya ke dalam dosa. Sehingga dia terjerumus ke dalam kehinaan. Nanti di akhirat penuh dengan penyesalan dan penyesalan. Kalau seseorang sudah memiliki teman yang solih, teman yang baik, maka tiru gayanya. Patuhi fatwa-fatwanya. Maka mereka akan mengingatkan kita sekalian tentang akhirat. Juga perhatikanlah, teman tidak hanya teman manusia, teman selain manusia juga harus diperhatikan. Apa teman selain manusia? Handphone. Seseorang hampir berjam-jam bersama dengan handphonenya. Teman yang satu ini juga mencelakakan. Ada seorang penyair Arab, Adi bin Zaid. Beliau menjelaskan, anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Fakulla qarinin bil maqaran yaktadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tusahib arda fatarda ma'arradi. Tentang seorang, jangan engkau tanya siapa dirinya. Tanyalah tentang korinnya, temannya. Karena setiap teman itu akan meniru temannya. Apabila engkau berada di tengah-tengah sebuah kaum, maka bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Dan jangan engkau berteman dengan teman yang rendah, hina, maka engkau jadi rendah, hina pula. Anak-anak sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjelaskan tentang dampak teman yang buruk dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 pada ayat 50 sampai 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun." Lalu mereka berhadapan satu dengan yang lainnya sambil bercakap-cakap. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang berkata, apakah sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan? Aida mitna wa kunna turaba wa idaman a inna lamadinun. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Qala hal antum muttali'un. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia meninjaunya, melihatnya, temannya di tengah neraka jahim yang menyala. Karena temannya itu buruk. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dia berkata, demi Allah,
engkau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Dia diselamatkan oleh Allah dari teman yang buruk. Maka anak-anak sekalian, dalam pergaulan kalian harus berhati-hati. Pembentukan karakter itu di dalam rumah itu juga bisa berpengaruh. Dampak karakter yang baik dan dampak karakter yang buruk. Kalau seorang melihat orang tuanya yang solih, yang baik, ahli ibadah, ahli sholat, maka tumbuh dan berkembangnya anak ini akan menjadi anak yang baik. Begitu sebaliknya, tidak ia dapatkan di rumahnya orang tua yang solih, orang tua yang berkata dan bertutur kata yang baik, maka karakter ini akan membentuk karakter yang buruk. Di samping itu, di luaran rumah, maka berkumpullah dengan orang-orang yang baik dan membentuk karakter yang baik kalian. Semoga kalian nanti tidak akan menyesal tatkala kalian nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Ibnu Qatadah, sifat teman yang baik wa fi jumlatin fayambaghi ayyakuna fi man tu'thar sahibatahu. Secara umum, maka hendaklah ia jadikan, ia pilih teman yang baik itu sebagai temannya. Ia memiliki 5 sifat, katanya. Ayyakuna akilan. Hendaklah teman itu berakal. Husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Ghairu fasik, bukan orang fasik. Wala mubtadi, bukan orang yang suka menambah-nambahi agama. Wala kharisu anid dunya, dan tidak rakus kepada dunia. Anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang pengaruh dalam bergaul dan pembentukan karakter remaja. Semoga dari penyampaian tadi kita mendapatkan teman yang baik dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari teman-teman yang buruk, dan semoga kita tidak salah dalam bergaul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kita yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba dari hari-hari menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.